Halo semuanya, jumpa lagi di video saya. Dan video kali ini saya akan berkunjung nih ke rumah Bapak Dedi kalau nggak salah ya. Ini jalan setapak seperti ini yang akan kita lalui. Dan seperti apa perjalanannya kita ikuti saja ya teman-teman. Dan perjalanan katanya sekitar ada 50 meter menuju ke apa ya, semacam saungnya gitu. Dan saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Mr. Najar yang ada di belakang lagi prepare untuk ikut nge-vlog di area sini teman-teman. Oke, dan di sini sudah kelihatan ya, apa mungkin yang itu ya saungnya ya. Dan ceritanya Pak Dedi ini punya pengalaman pesugihan, yaitu pesugihan babi ngepet. Nah seperti apa kisahnya, nanti kita langsung saja temui ya Bapak Dedinya. Oh ternyata ini sih bukan ya teman-teman, berarti masih lurus. Wah ternyata lumayan cukup jauh ini, kirain itu udah deket teman-teman. Oke, kita memasuki area hutan perkebunan ini. Dan untuk waktu ini sekitar jam 5 lebih teman-teman, menjelang waktu maghrib ini. Oke, dan untuk lokasi ini masih sekitaran Majalengka Selatan ini, perbatasan dengan daerah Kabupaten Ciamis teman-teman. Oke, ini udah saya juga belum ada tanda-tanda ini Bapak Dedinya. Soalnya kata yang ngebun di sana tadi ada sekitar sini, cuman nggak tahu di mana ya. Telusuri aja teman-teman. Oke, tadi perjalanan ternyata salah teman-teman. Dan di sana itu Mr. Najar nyusul ya. Dan ternyata ke sini ya. Waduh, tadi saya ke sana salah jalan. Oke, masih menurun ya. Mudah-mudahan Pak Dedinya ada ya. Soalnya ini udah jalan sampai nyasar, kalau tidak ada wah bikin nyesek teman-teman kalau sampai nggak ada ya. Oke, sudah kelihatan ya dari saung Bapak Dedi ini. Mudah-mudahan aja Bapak Dedi. Langsung saja lah biar cepat gitu, karena ini suasana cuaca udah mulai agak-agak gelap teman-teman. Kita sudah ketemu, berada jauh kemana-mana, berada di apa ya, sungai atau apa ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh itu teman-teman. Assalamualaikum Pak. Waduh, kirain teh ada di dalam. Lagi di ladang di sawah. Oh, mohon maaf ya Pak ya. Iya. Dari mana nih? Saya dari Jati 7 Pak, dari Jati 7 Ligung. Ini mau minta waktunya untuk ngobrol-ngobrol, boleh nggak Pak? Ngobrol apa ya? Ya paling ngobrol-ngobrol seputar kehidupan Bapak di sini gitu. Selama tinggal di sini atau ya kehidupan mistis di sini gitu. Oh iya. Boleh ya Pak ya? Iya boleh. Oke, terima kasih. Oke, kita ngobrolnya di mana ya Pak ya, biar agak terang gitu. Di sini aja ada di situ ya. Sini paling. Oke. Siap, terima kasih. Sebelum kita ngobrol kan kita belum kenalan dulu nih. Saya WK Pak. Kalau Bapak maaf dengan siapa ini? Dengan Bapak Dedi. Dengan Bapak Dedi. Ya. Oke. Bapak Dedi umurnya berapa kalau boleh tahu? Umur 46 lah paling. 46 tahun. Bapak ini tinggal di, maaf ya Pak, tinggal di sini Di atau emang di sini hanya untuk bertani Pak? Tinggal di sini. Tinggal di sini. Ya. Oh, kirain teh di sini mah yang untuk bertani. Oh, Tinggal itu ada teh manisnya Pak ya? Iya, teh biasa. Ini kegiatan Bapak di sini apa aja Pak? Ya paling ngurus-ngurus ladang di bawah itu sawah, kalau itu tuh yang singkong gitu kan.
buat makanan di sini. Di bawah itu ya Pak? Ya, Itu di bawah bukan sungai Pak? sungai. Sungai? Ya, sungai. Sungainya sungai apa ya? Sungai itu biasa itu kecil. Sungai kecil. Oke Bapak, tadi Bapak kan keseharian mungkin berladang di sini, bertani ya sayur-sayuran. Ya, Suara apa Pak? kucing. Oh kucing, saya kaget. Ada suara kucing ternyata ini teman-teman. Aduh, Kucing. bikin deg-degan banget ini. Enggak apa-apa. Oke Pak, tadi saya kan di sana sempat nyasar juga nih. Malahan saya ke arah sana. Ke arah sana? Ternyata turun ke sini ya. Iya. Ternyata sulit banget ini mencari saung Bapak ini. Oke Bapak, saya kan dapat informasi ini Iya. dari teman saya, Iya. sama ya kreator juga. Iya. Katanya Bapak Dedi ini punya pengalaman tentang pesugihan. Itu informasi yang saya dapat. Nah saya penasaran, langsung saya pengen ketemu sama Bapak Dedinya. Itu gimana ceritanya gitu, pengalaman itu Pak? Itu pengalaman itu dulu itu saya. Emang saya dulu waktu itu kesugihan, tapi digagalkan gitu. Ya sebentar Pak, Mr. Najar mau ngasih mic dulu. Jadi ini Mr. Najar saya berdua teman-teman, hampir tadi nyasar nih. Oke, kita ulang lagi dari awal Pak. Itu gimana ceritanya itu? Saya menggagalkan waktu kesugihan itu dulu ya. Jadi maaf, jadi awalnya Bapak pengen ikut pesugihan. Ya, pengen Pesugihannya pesugihan apa Pak? Kesugihan kalau itu mah apa? Nyegik gitu kan. Nyegik itu semacam babi ya? Ya, kena babi gitu kan. Kalau dalam film-film mah babi ngepet. Ya, babi ngepet gitu. Waktu dulu itu. Iya, itu dari awal Pak ceritanya gimana itu bisa pengen ikut pesugihan babi ngepet itu. Jadi ada faktor apa gitu sehingga Bapak pengen ikut pesugihan babi itu? Karena saya kan waktu tadinya gak punya usaha, susah kan kehidupan. Iya. Nah, terus saya cari-cari yang tempat kesugihan gitu kan, cari kemana-kemana itu kan ke Puncennya itu ke arah kidul, itu ke Pegidulan. Nah, terus karena saya nggak diterusin itu waktu kesugihan itu, Iya. memundurkan diri karena yang dipinta itu harusnya yang dikasih sayang dengan aku yang di rumah gitu kan, yang seperti anak gitu kan, seperti istri kan. Saya nggak Sebagai mau tumbalnya gitu. yang seperti tumbalnya itu, tapi saya kan nggak mau gitu kan. Iya. Nah, saya memundurkan diri karena dina kesugihan itu saya nggak sanggup gitu kan. Lebih Atas sayang, syarat tumbalnya itu. iya lebih sayang ke anak dengan ke istri saya daripada dipakai tumbal gitu kan. Nah, akhirnya saya waktu itu terus tanya-tanya ke Kuncen, terus tanya ke orang yang bisa itu ya, orang-orang bisa gitu, orang tahu kalau mau memundurkan diri dengan kesugihan ini nggak jadi, akhirnya akan batal gitu kan. Ya dibatalkan. Batalkan, kamu harus punya hukuman 10 tahun menyendiri di hutan gitu. Oh di sini. Ya di sini, di gubuk gitu kan. Iya. Harus punya hukuman. Iya. Akhirnya saya udah 5 tahun di sini. Di sini. Berarti tinggal 5 tahun lagi gitu kan. Oh bisa bebas dari hukuman tersebut ya Pak ya? Ya kalau diam di rumah, jadi kalau di rumah itu dengan orang-orang rumah itu kan jangan gitu, jangan berdekatan gitu kan. Harusnya jauh dari rumah karena takutnya ada kecelakaan salah satu di rumah atau ya keluarga gitu kan. Iya. Akhirnya saya di sini udah 5 tahun. Menyendiri di Ya, sini. menyendiri di sini udah 5 tahun, berarti tinggal 5 tahun lagi gitu kan di sini. Bebas tugas setelah 5 tahun dari Ya. perjanjian tersebut. Ya, Itu emang perjanjian tersebut nggak harus apa sih hukumannya harus di sini 10 tahun, nggak bisa diganti dengan yang lain gitu Pak Didi? nggak bisa, Nggak bisa. nggak bisa. Harus tinggal di sini harus 10 tinggal tahun. di sini. Harus tinggal di sini sambil mengurus-ngurus ladang gitu kan, Gitu. tanaman di sini. Kok Bapak bisa ke sini, bisa tahu jalannya ke sini gitu kan? Ini kan jauh, lumayan sulit gitu kan. Enggak, soalnya tadi saya nanya-nanya di Ya. sana.
hampir juga nanya lagi, soalnya banyak sekali pertigaan-pertigaan yang bikin saya bingung Iya, di gitu. sini mah banyak pertigaan-pertigaannya. Untuk itu Pak, yang tadi pesugihan babi ngepet itu, Ya. nah itu apa sih yang harus dilakukan sama Bapak supaya nanti sugih atau kaya itu? Apakah harus jadi babi kemudian nyari ke rumah-rumah uangnya seperti di film-film atau gimana Pak? Ya seperti itu. Pakai itu kan pakai baju yang buat baju apa? Baju kesaktiannya itu ya. Yang dipakai itu yang buat tiap malam keluyuran kayak babi itu kan, Oh, iya. cari ke tiap-tiap pinggir-pinggir rumah orang gitu kan. Iya. Untuk mendapatkan ilmu babi ngepetnya itu Bapak harus ketemu sama seseorang, ya ibaratnya dukun atau kuncennya, atau harus bertapak dulu baru nanti ada Kuncen. yang ngasih ilmu ngepet. Oh, kuncen. Kuncen. Cuman tadi ya syaratnya itu harus Harus mengorbankan orang Iya. yang paling disayang. disayang yang di rumah gitu kan. Bisa istri, bisa anak gitu ya, bisa orang tua. Iya. Mm-mm. Nah, kenapa sih Bapak bisa dapat hukuman itu? Kan seharusnya nih kalau udah tahu oh resikonya itu, ya udah tinggal pulang. Tapi Bapak kok dapat hukuman? Bapak sudah menjalani apa aja tuh? Saya karena mendapat hukuman ini, tanggung jawab saya pribadi yang harus menjalani ini di sini kan. Jadi harus menjauhi yang orang-orang di rumah Orang-orang. biar selamat gitu kan. Takutnya ada apa-apa kalau di rumah. Mendingan saya yang jauhi yang di rumah. Mendingan di sini gitu kan enak. Iya. Iya. Jadi itu Bapak harus nyiapin sesajen atau bacaan-bacaan gitu Pak? Sasajen doang. Sama tumbal. Tumbal. Iya. Dan yang sudah dilakukan sesajennya gitu. Iya. Dan tumbalnya Bapak menolak gak mau. Iya, gak Terus, mau. Itu sesajennya apa aja sih Pak? Ya sesajen ya buat yang kayak orang-orang gitu mah ya biasa lah. Kalau sesajen mah bisa dibeli gitu kan, bisa dicari. Iya. Itu seperti bekakak ayam atau gimana Pak? Ya seperti gitu. Kalau sesajen Kopi. kopi gitu Rokok. kan, kopi pahit, kopi manis, rokoknya gitu kan beda dengan rokok yang aneh-aneh lah itu kalau yang dipinta orang-orang gitu mah. Berarti saat itu Bapak belum sampai terjun ke orang-orang kaya berubah jadi babi ngepet itu belum ya? Belum. Itu sudah banyak nggak Pak contohnya orang yang mengikuti pesugihan babi ngepet yang memang ternyata kaya gitu? Ya banyak yang menjadi babi ngepet itu, banyak yang jadi pesugihan itu kan, orang-orang jadi kaya gitu kan, Iya. banyak. Mohon maaf nih Pak, untuk pantangannya sendiri kalau misalkan babi ngepet masih ada, Ya itu untuk menangkalnya itu apa Pak? Biar tidak kemasukan babi ngepet gitu rumah kita. kalau itu saya belum tahu kalau sepertinya ada babi ngepet gitu kalau mau masuk ke rumah saya jadi nggak bisa gitu kan. Iya. Nah itu belum tahu karena belum ditanyakan itu. Belum ditanyakan ya yang jelas. Belum ditanyakan karena yang jelas gitu. Kalau misalkan jadi babi ngepet nih Pak masuk ke rumah orang gagal, itu bisa nggak Pak? Kalau misalkan tuyul kan, kalau di film-film kan babi ngepet itu dia berubah jadi babi masuk ke rumah ngambil uang, sedangkan ada orang di rumah yang jaga lilin. Nah kalau ini bagaimana nih pengalaman Bapak nih? Iya, kalau yang pengalaman saya itu, kalau yang jadi babi ngepet itu kan Iya. harusnya ada yang nunggu di rumah, Oh, nunggu lilin, iya. terus ya karena baskom aja Iya, buat baskom. air. Mm-mm. Jadi kalau ada yang ada musibahnya yang di luar lagi ya, kalau udah jadi babi gitu kan, Iya. kelihatannya dari lilin dengan dari air. Oh,
Gimana tuh lilinnya? Dia lilinnya bergoyang, Goyang, kan goyang. kayak mau mati gitu apinya, Mm, terus airnya bergoyang gitu. iya. Nah, jadi harusnya yang siap itu yang mematiin lilin itu yang harus yang jaga lilin itu yang di rumah. Jadi menjaga lilin itu supaya tidak mati. Iya, Oh, iya. tidak mati. Tapi kalau ada bahaya harusnya dimatiin aja gitu. Ya kalau dimatiin itu jadi berubah jadi manusia yang lagi atau menghilang gimana? katanya, Oh, menghilang. menghilang katanya. Jadi justru harus dimatiin aja gitu Iya. ya, jangan Iya, sampai kalau- nyala terus. Iya, kalau ada masalah gitu, kalau ada masalah harus dimatiin. Nah, kalau uangnya sendiri Pak, itu datangnya di mana tuh? Apakah si babi ngepetnya masuk ke rumah terus nyakuin di kantong celana, atau uangnya datang ke orang Ya. yang jaga lilin? Dia dibawa yang babi ngepetnya, kan Oh. ada gendongannya, Ada kantongnya ada gitu. kantongnya, tasnya, ada Masuk. dibawa itu. Artinya kalau babi ngepet itu harus kerjasama 2 orang ya. Iya, kerja sama 2 orang dengan yang di rumah, yang di rumah. Yang Berarti nggak bisa sendiri ya Pak ya? Ya, nggak bisa sendiri, yang sendiri yang keluyuran cari gitu kan, yang sendiri nunggu di rumah. Berarti Bapak datang ke sana nggak sendiri ya? Kemana? Ya ke tempat pesugihannya Kalau datang ke tempat kesugihan mah sendiri, sendiri. sendiri. Artinya harus kerjasama dengan orang lain kan? Iya, Itu harus dengan kerja. siapa Pak? Ya harus kerjasamanya dengan yang di rumah. Berarti bisa istri. Iya, istri atau anak gitu kan. Oh, berarti ya Bisa. kalau misalkan ditumbalkan, kalau kerjasamanya dengan istri, Ya nggak ada. anak yang ditumbalkan. Iya. Kalau kerjasama dengan anak, istri yang ditumbalkan. Nah, makanya Bapak karena tahu resikonya ternyata sangat membahayakan Iya. untuk keluarga, Bapak Iya. mundur gitu ya. Iya, mengundurkan Cuman diri. sayangnya karena sudah terjun bikin sesajen dan lain sebagainya, harus menghadapi hukuman 10 tahun. Tinggal Tahu di sini. Ya, Tapi, ditinggal Pak, di sini. Selama apa sih ketika Bapak datang ke tempat pesugihan babi tersebut, yang Bapak lakukan pernah nggak melakukan semacam ritual dulu gitu? Ritual dulu enggak, saya Enggak. langsung Berarti- datang ke Kuncen aja. Oh, berarti nggak sempat ritual di Ya, sana? enggak sempat. Gitu. Jadi begitu tahu harus menumbalkan anak istri, Bapak membatalkan. Iya, membatalkan. Akhirnya mendapat hukuman gitu, karena Mendapat sudah datang ke hukuman, tempat tersebut ya Pak ya. Iya, karena kalau dibilangnya orang mah udah masuk gitu kan, nggak jadi gitu, jadi nggak jadi doang. Itu maharnya berapa Pak? Ada maharnya nggak? Misalkan bayar untuk kuncen berapa juta gitu? Ya untuk Kuncen ada pembayarannya, tapi cuman keikhlasan buat saya doang. Jadi seikhlasnya aja ngasihnya ya. Iya, buat Kuncen doang. Gitu. Jadi nggak dipatok sekian ya Enggak. Pak ya. Enggak. Karena yang harus tanggung jawabnya yang kita yang harus tanggung jawabnya. Ada Kuncen mah apa-apa. hanya Iya. mendampingi Iya. atau ini ya membuka gitu. Memberikan jalan. Bukan Iya, jalan. memberikan jalan. Kalau mau buat ngawinin mah buat dikawinkin aja gitu kan. Oh gitu. Nah, Bapak udah coba misalkan berobat ke pengobatan alternatif atau ke kiai kayak gitu Pak, biar hukumannya diperingan ya udahlah sampai sini 5 tahun gitu Pak. ya harusnya lah begini saja, biar ini jalanin dulu gitu kan. Enggak punya tanya ke orang-orang yang udah tahu gitu kan. Iya. Jadi Bapak ini mungkin penuh dengan tanggung jawab Nah, apa yang dia lakukan. Iya. Jadi kalau resikonya saya tanggung lah, mau Iya. seperti apapun gitu. Mungkin begitu ya Pak ya. Iya. Gitu. Ya resiko saya gitu kan di sini. Penting bisa selamat dengan keluarga. Itu aja. Ya mungkin ceritanya begitu ya Pak ya. Ya, Nggak ada lagi cerita selanjutnya Pak. enggak ada. Oke, terima kasih banget Bapak Dedi sudah berbagi pengalaman tentang pesugihan babi ngepet yang ternyata Pak Dedi tidak sanggup terhadap syarat ataupun tumbal pesugihan tersebut karena masih sayang sama keluarga ya Pak ya. Iya. Oke, alhamdulillah Pak Dedi sekarang lagi menghadapi hukuman. Iya. Tinggal 5 tahun lagi ya Pak ya. Ya, 5 Dan tahun itu lagi 10 di sini tahun lah. hukumannya. 10 tahun hukumannya. Oke, semoga Pak Dedi di sini sehat selalu, Amin. panjang umur Amin. dan selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, Amin. Pak Dedi.
Oke, ini ada sedikit rezeki Pak Dedi, mohon diterima ya. Terima kasih ya. Dan ini dari saya. Makasih ya. Mohon diterima, mudah-mudahan manfaat buat Bapak gitu. Oke teman-teman, sekian videonya obrolan bersama Pak Dedi yang pernah ikut pesugihan babi ngepet. Oke, sekian, kita jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.